Sebentar ini kita menghadapi hari kelahiran Pancasila. Pancasila Sakti. Kita mau bicara ya tentang the Indonesian State Philosophy ini. Kalau orang membaca sejarah tentang Pancasila, ya, sejarahnya ya, jadi dia akan tahu bahwa sebelum orang membuat langkah yang diberi alasan sistematis ya, tentu saja sebuah falsafah yang atau yang ya tentu saja mengandung ilmu pengetahuan ya seperti Pancasila ini telah menjelajahi jalan yang panjang. Jadi ada satu proses pembelajaran yang begitu panjang ya. Dia seakan-akan merupakan satu akumulasi dari satu pemikiran gitu ya. Jadi satu kesimpulan. Ya, dia telah menjelajahi jalan yang panjang melalui tahap antara ya begitu ya. Jadi berbagai hal telah dilaluinya. Begitulah ya founding father kita yaitu Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno. Dia telah bekerja sebagai seorang alim, seorang yang mumpuni dalam ilmu ya yang sebenarnya ya gitu. Jadi memang sudah ditulis sejarah tentang Pancasila dan bagi kita tentunya merupakan tugas ya sangat menarik untuk menelusuri setiap tahap perkembangannya supaya kita memahami bagaimana itu Pancasila. Namanya asbab nuzulnya gitu ya, asbabul nuzulnya, latar belakangnya. Nah, jadi penelusuran itu yang akan memberikan kecenderungan umum tentang satu gambaran kebudayaan manusiawi. Saya ingin mengatakan ya, secara singkat saja bahwa saya puas dengan Pancasila dan begitu juga masyarakat Indonesia ini baik sebagai dasar atau falsafah bangsa, ya dasar negara dan juga kita tentunya juga bangga dengan Soekarno. Bray, kalaupun kita bisa bicara tentang konsepsi Pancasila, kita tentu juga membahas citra-citra Pancasila dan membahasakannya ya dengan hal-hal utama dan bersama kehidupan yang mungkin bisa kita lukiskan dalam istilah-istilah yang cukup memadai bahwa akan menjadi sangat penting menyadari bahwa sila-sila itu dia bergerak di atas prinsip-prinsip relasi ya di antara satu sama lainnya ya, kemudian keterkaitan klausul-klausulnya satu sama lain yang 1 sampai dengan 5 gitu. Ya, bahwa ini bukanlah sistem sensasionalisme gitu ya di dalam emosi gitu atau imajiner dalam pikiran, tapi falsafah ini punya padanan dan dasar-dasarnya di dalam realitas, termasuk realitas fisik, psikis, ya, moral dan juga spiritual. Nah, gitu friend. Saya pribadi itu banyak sekali mengamati ya, cukup banyaklah mengamati banyak orang telah membangun relevansi ya, menafsirkan dan seterusnya menjelaskan dengan Pancasila ini dengan kehidupan profan maupun dengan kehidupan nilai-nilai yang bersifat religius gitu. Dan kita juga tahu bahwa semua itu tentu saja bagus ya. Dan sekali lagi kita percaya bahwa falsafah negara yang mulia dan perlu kita jaga ini tidak hanya berurusan dengan benda-benda. Ya, bukan hanya persoalan-persoalan fisik negara sebagai sebuah bentuk negara, tapi juga dia sebagai sebuah kebenaran, pernyataan-pernyataan dan putusan-putusan gitu. Oleh karena itu, manusia Pancasilais tentu saja tidak bertentangan dengan manusia yang agamis ya, orang-orang yang beriman gitu. Nah, hubungan keduanya itu benar gitu. Dan ruang-ruangnya sejauh kita menduga jarak, mendayung perahu atau melempar lembing misalnya ya. Artinya lompatan-lompatan yang jauh gitu ya. Ya, artinya lompatan jauh
untuk mencapai satu tujuan bersama. Dan di sana ada medan aksi maupun aktualisasi. Maka itulah falsafah kehidupan kita yang terbuka. Begitu, Bran. Kemudian kalau di bawah lambang negara kita burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Nah, ini juga tentu saja bagian dari satu tataran berpikir yang juga merupakan terkait langsung dengan makna-makna dari Pancasila itu ya, tentang ketuhanan, kemanusiaan, peradaban ya, adil dan beradab dan seterusnya, dan juga tentang persatuan kita. Nah, tapi kita ingat bahwa kehidupan Indonesia ini tradisinya berbeda-beda ya. Kita hidup dalam dunia yang penuh perbedaan, diversifikasi, begitu kaya ya tradisi dan budaya-budaya kita. Termasuk juga pemikiran-pemikiran, karena ada banyak golongan-golongan berpikir ya. Kemudian banyaklah kelompok-kelompok yang satu sama lain ada kalanya ada selisih berpikir ya. Nah, jika terjadi keterpisahan sudut pandang atau disintegrasi peradaban lah katakan gitu, tetapi dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan kacau atau perang ya. Karena dalam keadaan perang tidak terjadi yang namanya dialektika. Hanya dialektikanya terjadi pada saat-saat keadaan kita itu damai. Maka di situ terdapat dua drama yang terpisah ya sebetulnya gitu. Dengan alur cerita yang berlainan saja, itu sedang dimainkan secara serempak dan berdampingan. Sesungguhnya dua-duanya punya sinergis itu, ada sinergis, ada kesatuan. Nah, inilah kita mesti melihat dari sisi kebudayaan manusia ya, bahwa ini adalah bukan persoalan, ini adalah suatu tantangan yang mengundang perlunya tanggapan ya, tentu saja tanggapan kreatif yang konstruktif yang nantinya akan mengungkapkan kekuatan kreatif dan menghasilkan hasil-hasil kreatif. Maka ini yang disebut dialektika itu. Nah, inilah drama, tantangan dan tanggapan yang dimainkan terus, apakah oleh pemain-pemain lama atau pemain-pemain baru. Dan itu terjadi dalam kehidupan manusia di sepanjang sejarah manusia. Kayak gitu ya. Mari kita lihat. Kita harus melihat ini dengan perspektif yang luas. Ya, segala perbedaan ini, segala selisih paham dan perpikiran ini. Ya, yang di dalam sejarah, kalau kita lihat, semua itu datang dan pergi dalam iramanya sendiri. Jadi ini sebuah irama sebetulnya ya, yang terus bergerak. Yang penting adalah kita mengenali kondisi-kondisi pergerakan dan perubahan itu sejelas mungkin dan mengubah kehidupan dari lembaga-lembaga sosial kita agar kita tetap sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan plural kita gitu ya. Jangan ada yang memaksakan kehendak, ini harus kontekstual. Nah, seandainya kawan ya Bray, seandainya kebudayaan kita yang plural ini, yang diversifikasi ini, kaya tradisi dan budaya ini disadari ya oleh dominasi ilmu, maka lembaga-lembaga sosial dan masyarakat akan lebih mudah diyakinkan bahwa perubahan-perubahan fundamental diperlukan jika kita bisa memberikan dasar-dasar ilmiah pada argumen-argumen kita. Gitu. Jadi dasarnya ilmu, ada argumentasi, ya, ada alasan-alasan yang logis. Nah, persoalannya adalah pada kacamata kultural kita terhadap toleransi, ya, dan juga termasuk terhadap demokrasi. Itu memang harus tegas, tandas, dan tuntas. Berpikir ilmiah tidak harus menjadi atau tidak berarti menjadi berpikir monolitik. Adanya satu kebudayaan, hanya satu tradisi saja yang diakui, tidak, ya, tidak seragam atau satu warna, ya, dengan memberangus kebinekaan. Ya, jadi perbedaan ini diberangus gitu. Tidak ya. Nah, bahwa pandangan tentang keanekaragaman adalah yang sangat ilmiah dan alamiah. Jadi dalam Bhinneka Tunggal Ika itu ada satu prinsip klasik, namanya di situ disebutkan sebagai kebenaran dan keindahan. Jadi kebinekaan dan keekaan itu.
keragaman dan kesatuan itu sebetulnya adalah kebenaran dan keindahan gitu. Justru ya, yang seragam itulah yang satu warna saja itu memaksakan itu yang sama sekali tidak natural ya, dan bertentangan dengan kesemestaan kehidupan. Sejak zaman dulu tujuan ilmu adalah untuk mencari kearifan, ya toh. Nah, dengan memahami tatanan kehidupan yang harmonis. Harmonis itu artinya ada perbedaan. Untuk mencari apa? Keagungan Tuhan. Maka semua itu merupakan tujuan integratif dari kebinekaan menuju keikaan. Gitu. Ya, sebagaimana kesadaran kita akan kemajemukan alam ini menuju pada keesaan Tuhan. Nah, kehidupan bersama itu ekologis, ekosistem, pokoknya eko masuk Pak Eko. Nah, bukan penonjolan diri. Nah, ilmu tidak bisa digunakan atau tidak boleh digunakan untuk menguasai dan mengendalikan ya, dalam arti ekologis ya, arti persatuan ya. Ilmu itu untuk melayani, bukan mengikat dalam pelayanan sehingga orang menjadi budak dan dimasukkan ke dalam kerangkeng. Ilmu itu untuk membebaskan manusia dari konsep dan teori yang bermacam-macam ini, tapi juga mengarahkan supaya kita seksama, mengamati semua itu dengan seksama. Bukan memenjarakan manusia di dalam konsep-konsep dan teori-teori. Sayangnya, tidak semua orang bisa diinsafkan dengan kesadaran ini. Oleh karena itu kita harus berjuang nih untuk mengkampanyekan ini. Dan yang terjadi, karena dia tidak menyadari konsep ini, yang terjadi adalah mereka dipaksa oleh konsep, teori, dan gagasan untuk menjadi arti perbedaan dan pluralitas itu menjadi anti ekosistem, anti ekologis. Nah, pandangan mereka tertutup atas realitas. Sebetulnya realitas pluralitas itu adalah ibu yang membidani lahirnya banyak hal baru dan kreatif dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita tidak akan mudah menyembelih ibu kita sendiri, toh, menggali isi perutnya untuk mendapatkan emas atau merusak tubuhnya. Ya, realitas keragaman atau pluralitas itu dinamis dan hidup. Maka tindakan merusak dan membunuh tentulah tindakan pelanggaran terhadap perilaku etis manusia. Bray, orang yang berilmu itu akan berteguh di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, dalam kebinekaan dan menuju keekaan itu. Ingat Bray, lebah tidak bisa menciptakan madu jika sendirian. Nah, madu itu adalah hasil dari kebinekaan yang keikaan itu. Oke, Bray. Thanks ya. Selamat Hari Lahir Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. NKRI. Harga